Pakai mic file lama aja. Gitu ya. Tes. Kalian mute aja ya. Dan nggak usah ininya. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, kita mulai menginput nilai CT ya. Nilai CT yang mengacu pada standar Hassing. Ini standar Hassingnya di sini ya. Nah, di standar Hassing, ada suara. Oh, di standar Hassing, di eh, dirimu nggak usah join. Gitu. Eh, Nah, di standar Hassing dia membagi 4 kategori ya. 0, ini pindahin dulu bawah 1%. Ini ya. 0,03 di bawah 1%. Jadi lereng yang saya bagikan tadi itu dia nggak sesuai dengan klasifikasi lerengnya Hassing. Ya, ini kita pakai data jadi. Jadi kalau misalnya dirimu nanti kelak membuat katakanlah artikel yang menghitung CIA dan di mana nilai C menggunakan Hassing, maka pada saat generate slope di data DEM, ini kategorinya harus diperhatikan. Jadi jangan ngikuti yang pada umumnya, tapi ngikuti klasifikasi dari Hassing, gitu ya. Nah ini kita pura-pura saja. Katakanlah data yang saya bagikan ini sudah mengikuti kategori Hassing. Nah, saya mulai menginput nilai C ya. Nilai C kita bisa select di sini. Kelas lereng, ini kita get unique. Kelas lereng sama dengan 0, ini katakanlah di bawah 1% ya. Nah, di bawah 1%. Itu ya. Kemudian kita apply. Lalu di sini kita isi dengan nilai 0,3. Gitu ya. Ini langsung saja 0,3. Gitu ya. Ya. Udah. 0,03 Pak. 0,03 ya? 0,03. Nah, kalau udah, ini kita oke. Nah, yang lainnya diisi seperti itu. Yang yang lainnya. Nah, yang lainnya kalau misalnya kita lihat di sini eh, 0,08 ya yang berikutnya, 0,16 dan 0,26. Nah, ini kita isi lagi, kita select lagi yang di bawah 1 sampai 10%, katakan lagi itu. Ini kita clearkan dulu ya. Nah, lereng get unique ya, lereng sama dengan ini ya, katakanlah ini eh, 1 sampai 10%. Nah, katakan seperti itu. Lalu kita apply, apply. Nah, di sini kita isi dengan ini ganggu banget. Nah, di sini kita isi dengan eh, 0,08 gitu ya. 0,08. Udah Febri. Terus Trevi, Cia, Malakiano, malah Malakutano. Namanya, kamu orang Padang. Oh, saya taunya Malakiano siapa ya?
Oh, istrinya ini EF Saifullah Fatah. Siapa lagi EF Saifullah Fatah? Direktur Polmark. Nggak tahu ya, kalian nggak mengamati politik Indonesia ya? Tim suksesnya Jokowi waktu dia menang 2 kali. Wah, Udah ya? Nah, kemudian oke ya. Oke. oke. Namanya Sandrina Malakiano. Nah, kemudian yang berikut 0,16 ya. 0,16 di mana lereng 10 sampai 20%. Ya. Ini kita select lagi. Kelas ler ini kita clearkan dulu ya. Kelas lereng sama dengan mana tadi? Ini ya. Dual ini 0,16. Ya. Itu berapa tadi? Ini mau kemana? Iya, di mana lereng 10 sampai 20% ya. Kemudian ini kita isi dengan 0, kita isi dengan 0,16 ya. 12 lah yang ketiga. Nah, 16. Gitu ya. Oke. Nah, sisanya ini semua yang di atas 20% kata Hasing memiliki indeks 0,26. Gitu ya, seluruh yang di atas 20%. Jadi di sini kita isi, dicari yang di atas 20%. Jadi ini kita clearkan dulu, get unique, gitu. Eh, lereng sama dengan, ini katakanlah ini di atas 20%, or lereng sama dengan lebih dari 45. Gitu ya, dua jadinya. Kayaknya lama nih. Ya. Grace udah Grace. Eh, sebelahnya Grace Citra. Dari tadi cuma ekstrak apa? Explorer, Window Explorer, ekstrak, zip, ekstrak. Ini bolak-balik di Window Explorer Citra ini. Safura, eh, kalau ketinggalan bilang, nggak apa-apa. 4,26. Nah, kemudian oke ya, apply. Topografi. Selesai. Nah, kemudian sebenarnya mintanya tiga ya. Satunya adalah porositas tanah. Porositas tanah yang dinilai dari besar kecilnya kandungan kerikil. Apa sih namanya? Tekstur. Yang dinilai dari tekstur tanah. Kalau dia clay berapa, kalau dia sand berapa, sandy loam berapa, eh, sampai dengan kita nggak punya peta tekstur ya, jadi kita abaikan saja pura-puranya ini. Ini kalau dia pasir dan kerikil sandy ya itu 0,04 artinya apa? Indeksnya kecil banget. Artinya kalau hujan jatuh di pasir dan kerikil itu sekitar 99,06. Sorry. Oh, 99, Koma sembilan, iya, 99,96% air itu akan masuk ke dalam tanah. Dan hanya 0,04%, oh sorry, hanya 4% yang masuk ke ngalir dia. ngalir jadi aliran permukaan gitu ya. 0,4%. Dikali 100. Oh sorry, hanya 4%. Jadi ada 96 masuk ke tanah
gitu ya, dan kecil sekali. Kalau dia lempung segini, kalau dia lempung lanau segitu, dan lapisan batu yang benar-benar kompak itu eh, dia sebagian sebagian jadi yang jadi aliran permukaannya besar lapisan batu. Sebenarnya kalau di USDA Amerika dia ada wilayah perkotaan kalau aspal berapa. Lebih detail lagi, cuma datanya susah kan itu. Gitu ya. Nah, oke ya. Kemudian kalau vegetasi, ini vegetasi ya. Indeksnya 0,04. Artinya ada 0,96 0,96 yang menjadi aliran permukaan. Ada 94%. Gitu ya. Aliran permukaan. 94% yang jadi masuk ke dalam tanah. Tidak jadi aliran permukaan. Hanya 4%. Nah ini kita pakai peta apa ini? Peta land use. Nah ini kita kembali ke sini. Sini ya. Ini tutup dulu. Petanya sudah selesai. Hmm. Kita buka, kita panggil data land use. Sebenarnya tepatnya bukan land use, tepatnya land cover. Ya, ini land covernya. Kita buka dulu. Gitu ya. Hapus dulu lah ini, biar nggak bingung. Ya. Nah, kita tambahkan di sini eh, CV, gitu ya. CV, koefisien vegetasi. Double, lalu kita okekan. Nah, kalau CV di sini dia bilangnya gini, bilangnya ya, hanya dalam 4 kelompok, ya, hutan, pertanian, rumputan, dan tanpa tanaman. Tanpa tanaman ini eh, dia lahan terbuka, gitu ya. Kelompok-kelompoknya lahan terbuka, pemukiman, gitu. Pokoknya selain itu aja, gitu ya. Nah, kalau rerumputan ini kelompok-kelompoknya adalah kebun, bukan kebun, semak belukar, gitu-gitu kelompoknya. Kalau pertanian dia kebun, tegalan, kebun campuran gitu. Hutan ya hutan aja, ya. Nah, kita mulai mengisi di sini, ya. Di select dulu, kemudian nama unsurnya kita get unique. Nah, ini ada hutan ya. Jadi kita nama unsur sama dengan hutan. Data ini sudah dibagi ke udah kan? Di yang praktek bikin oh ya apa gitu. Oh, masuk. Oh iya, jadi pikir 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 bos gini mas, nggak pernah banget sih. Ini PJ-nya gimana sih? PJ-nya siapa? Graciela nggak dikirim. Sentimen kayaknya Graciela ini. Hmm. Lalu kita oke, apply. Hutan berapa tadi? 0,04 gitu ya. Ini ada nih, cukup banyak. Nah, ini kita isi ya dengan 0,04. 0,04 CP-nya. Oke. Nah, berikutnya berikutnya apa? Kelompok pertanian ya. Kelompok pertanian ini kita clearkan. Kita get unique, nama unsur sama dengan eh, padang rumput, gitu ya. Or nama unsur sama dengan pengisi air ya. Boleh lah ya. Ini banyak ini pertaniannya. Or sama dengan nama.
unsur sama dengan perkebunan. Or, nama unsur sama dengan sawah irigasi. Or lagi, or, nama unsur sama dengan Tiga. sawah tada hujan. Or, ini pertanian kan ya? Oh, cuma bukan. Semua belukar nggak? Ini lagi panen. Lagi pertanian. Or, nama unsur sama dengan tanah ladang. Gitu ya? Apply. Gitu ya. Nah, ini kita isi dengan berapa? Nah, Lihat dulu. 15. Ini ya. Pertanian 0,11 ya. Nah, ini kita isi 0,11. Ya. Gitu ya. Kemudian kita masuk pada kategori rerumputan. Jadi nama unsur sama dengan ini kita get dulu. Rerumputan itu tadi padang rumput masuk nggak sih? Enggak ya, padang rumput or nama unsur sama dengan nggak apa-apa nanti ditimpa. Kalau kan enggak lah. Kolam kalau merembes ya bocor ya. Dia masuk kategori yang kedap gitu ya. Tanah ladang. Kayaknya cuma ini ya, cuma dua. Tanah ladang. Semak belukar. Salah lagi nih. Clear dulu ya. Sama dengan semak belukar or nama unsur sama dengan padang rumput mana padang rumput. Gitu ya. Apply. Nah, ini kita isi dengan 21. 0,21. 21. Gede ya? Coba. Iya, rerumputan. Setelah itu eh, tanpa tanaman itu selain itu 0,28 ya, tanpa tanaman. Jadi ini kita isi di sini select, tapi diingat-ingat apa yang udah dipilih nih. Nama unsur sama dengan area pemukiman or nama unsur sama dengan bangunan or nama unsur sama dengan kolam ikan. Ada lagi nggak yang lain yang bukan semuanya? Udah ya? Udah, kemudian kita apply. Ini kita isi 0, berapa ya? Lihat dulu ya. 0,28. 0,28 ya. 0,28. Ini kita isi dengan 0,28. Nah, oke. Sampai sini selesai untuk pengisian Koefisien. CV. Ya, karena kita nggak punya data tekstur, ya, kita pakai dua aja ya. Pakai dua aja. Nah, eh selanjutnya ini di overlay tiga-tiganya. Ini cuma dua berarti di overlay. Overlay kita pakai geoprocessing saja, intersect antara land use sama layering gitu ya. Kita namakan di sini D Pragdas. Nah, ini kita namakan nilai C gitu ya, nilai underscore C. Kita namakan itu ya. Udah, keren udah belum? Graciela, Citra.
Udah Rafa? Belum dapat dari beberapa. Oh ya udah saya tungguin ya. Ini gara-gara Graciela nih. Di kan saya buka label. Terus saya add field dulu. Tipenya apa? Tipe. Double. Double. Sudah belum? Ini sama temanmu aja itu. Kenapa? Ini kan saya kan sudah ada nih kan. Eh, Nah, ini yang pas select by attribute. Ini yang aja mau. Jadi bantuin Rafa aja. Bang bikin yang baru. Unsur. Dan right. Ini kalau kayak gitu, oke, baik. Nah, ya langsung aja dia ke sana. Bukan itu 0,4. Ya, nomor 2 itu enggak. Berapa? Pertanian berapa? Pertanian. Tanah ladang. Sudah ada pertanian maksudnya? Enggak, maksudnya bagi parameter pertanian tanah ladang. Jadi mas, orang Ini yang Mas belakang namanya siapa Mas? Iya. Altaf, udah Altaf. Sebelahnya Altaf namanya siapa? Daril. Kamu udah? Masukin dulu ya. Zahra. Ini dari rona-ronanya berat kayak ini. Ya, udah. Enggak, bukan sama dulu kan enggak. Revi, kenapa kamu matiin laptop? Tinggal dicolok, nah dicolok kan. Gak bisa. Masa sih? Iya, Pak, listriknya, Pak. Cuma ada yang depan sini doang, Pak. Ini masih ada kosong kan? Ini ada sate. Oh, saya mau habis Pak. Sama padang rumput.
Jadi gue juga bisa. Iya, sih. Udah pada masukin belum? Hah? Itu belum selesai nih kayaknya nih. Ya enggak. Kalau kemarin delapan, delapan. Oh ya. Oke. Dan rutinan ini manis. Iya. Di pegang iya, apa-apa. Kita juga ini sih simpan filenya di mana? Makasih Dre, makasih Pak. Makasih Pak. Iya, udah ya? Yang belum siapa? Bang. Nah, nah kalau sudah di overlay ya, kita overlay. Namanya overlaynya pakai intersect aja. Bentar. Hmm. Tapi sebelum di overlay ya pastikan bahwa tidak ada poligon yang terselect. Ini harus di-clearkan. Ini juga harus di-clearkan. Gitu ya. Langsung dari harus di properti. Nah, kalau sudah kita overlay. Intersect, kemudian masukkan land use-nya, masukkan juga lerengnya. Ini kita namakan dengan nilai C. Nilai C boleh atau bukan nilai C sebenarnya sih. Namanya ini aja. Apa? CIA ya. CIA. Gitu ya. CIA. Gitu aja namanya ya. Debit. Sudah. Kalau udah oke ya. Save. Save dulu. Kemudian kita oke kan.
Nah, hasilnya seperti ini, Mas. Jadi nilai C nanti diperoleh sama dengan apa? CV tambah CT. Gitu ya. Ya. Ini dibuka, kemudian di sini kita add field, kita namakan nilai C. Gitu. Nilai C, lalu di sini pakai double ya, pakai double. Kalau sudah oke, oke, ini yes saja nggak apa-apa. Kemudian kita isi nilai C yang merupakan formulasi dari CT dan CV. Harusnya tambah CS ya. Ini caranya klik kanan, kemudian field kalkulator, lalu kita operasikan. Nilai C sama dengan, di sini lihat, CV tambah CT. CT. Gitu ya. Lalu oke. Ini kita selesai nilai C-nya. Nah, nilai C-nya selesai. Sampai sini ada pertanyaan. Kalian ada kuliah lagi ya? Iya. Oh, dipakai kuliah apa? Udah pada ngintip-ngintip tuh ya nggak apa-apa lah. Ya. Eh. Nah, jadi nilai C-nya selesai ya. Yang belum adalah nilai I. Nilai I. Nilai I dan nilai A. Nilai A mah gampang aja, tinggal dilihat berapa luas dasnya. Tapi kalau nilai I, kita menggunakan data peta curah hujan. Ada peta curah hujan nggak? Ada. Ya, di sini ya. CH UTM. Ini. Bukan yang ini. Yang Kimax. Yang Kimax. CH Max. CH Max-nya ada di mana ya? Das. Mana das? Ah. Oh, kok nggak ada datanya ya? Nanti saya siapkan ya. Jadi hari ini kita sampai C dulu ya. Minggu depan kita masuk ke C. Curah hujan itu apa sih? C- eh, bukan C. Yang minggu depan kita masuk ke nilai I. I ya, I dan A. Dan sekaligus ke CIA. Saya kira demikian hari ini. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.